terlalu banyak dramanya. Terlalu banyak drakornya. Terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan. Mestinya pertarungan ide. Bukan pertarungan perasaan. Mulai dari sekarang yang kita pegang betul, nanti jika menang, jangan jumawa. Jika kalah juga jangan murka. Saya mau langsung ke Bang Deddy. Bang Deddy begini Bang, publik kemudian menduga ini arahnya ke PDIP karena akhir-akhir ini banyak elit PDIP yang kemudian mengeluarkan curhatan ya soal Bobi, soal Gibran begitu. Nah, bagaimana kemudian akhirnya tidak bisa mengarah ke PDIP begitu? Ya, itu tafsir orang ya. Tapi saya sedikit mau merespon yang tadi. Kalau dalam politik itu kita tidak mengenal lagi batasan adab dan nilai-nilai, cilakalah negara kita ini. Karena politik adalah cara kita membentuk peradaban dan nilai-nilai. Lalu yang kedua, kenapa PDI Perjuangan? Apa yang terjadi di PDI Perjuangan itu adalah sebuah proses manusiawi. Bagaimana PDI Perjuangan yang sudah memberikan segalanya untuk Pak Jokowi, bahkan sampai hari ini perintahnya kepada kita, baik sebagai anggota DPR RI, sebagai kepala daerah, sebagai kader biasa adalah melindungi martabat dan wibawa Pak Jokowi dan pemerintahan. Bahwa orang PDI Perjuangan yang sudah berpuluh tahun, saya katakan lebih dari 20 tahun bersama Pak Jokowi dan keluarganya, kalau mereka menunjukkan emosi atau perasaannya, itu kan memang karena ada emotional bonding yang terbangun dengan lama. Tapi kan tidak ada yang berdrama. Drama politik yang terjadi hari ini saya sudah jelaskan, dimulai dengan 3 periode, berakhir dengan pembegalan MK untuk meloloskan Gibran. Itulah drama politik yang terjadi. Bagaimana otak-atik koalisi, ya, berujung lompatnya misalnya PKB ke PKS, gitu ya, dan Nasdem. Lalu bagaimana misalnya gerasa gerusu, lalu beda besoknya, bagaimana hari ini bilang A, besok, itulah drama yang sebenarnya. Jadi kalau dia bilang tadi tidak ada drama, lantas presiden ngomong apa dong? Yang ngomong drama itu kan presiden. Ya. Jadi ini pertanyaannya, saya ingin bilang, sampaikan kepada Pak Presiden langsung ini, komentar orang di media sosial, pernyataan Pak Presiden itu seolah-olah sedang menasihati diri sendiri. Karena bagi banyak orang, produsernya itu, produser drama-drama Korea politik ini adalah Pak Jokowi. Dia juga sutradaranya, dia juga production house-nya. Bahkan dia dan lingkungannya adalah aktornya. Ini yang tercermin di media sosial. Ini yang dikatakan oleh publik. Jadi kami tidak merasa tersindir. Enggak. Lah orang sama saudaranya berpisah jalan, lalu berhadap-hadapan, itu sesuatu yang emosional. Itu sesuatu yang menyangkut perasaan, alam rasa. Dan sekali lagi saya ingatkan, tidak mungkin memisahkan manusia dari perasaan. Ketika Anda mengabaikan perasaan, berarti Anda sudah kehilangan kemanusiaan. Itulah yang terjadi. Tapi Bang Deddy sepertinya agak sedikit baperan nih, karena menuding balik ke Presiden Jokowi ketika Presiden kamu Jokowi minta pendapat saya. Ketika Presiden saya Jokowi berikan menuding pendapat, pihak Anda luar. bilang saya baper, kan ngawur kamu. Anda minta pendapat saya sebutkan, Anda bilang saya baper. Bukan ngawur Bang, kami ingin diperjelas. Ya. Apakah ini kok Saya saling sudah tuding antara PDIP dengan Jokowi, saling tuding Anda tadi satu tanya sama lain? pendapat saya kan, bagaimana cara pandang saya bilang itu pendapat saya. Lalu Anda menghakimi saya sebagai baper, kan bingung saya. Bukan menghakimi, kita bertanya kepada Bang Deddy. Tidak, Kita nah muter itu- ke Bang Apul dulu. Kita muter ke Bang Apul dulu. Gimana, Bang Apul udah senyum-senyum ini? Ini betul-betul drama Bang Apul. Kalau versi Bang Deddy, karena diucapkan langsung oleh Presiden Jokowi. Ada buktinya. Drama apa? Apa yang maksudnya drama siapa? Gitu. Drama politik. Drama politik. Kalau disebut drama politik biasa aja kami tanggapinnya. Biasa aja kok, gitu loh. Maksudnya lumrah saja Lumrah-lumrah berdrama. saja kok, gitu loh. Lumrah-lumrah saja. Berarti tidak presidennya sesuatu. salah dong nyalahin Lumrah saja, drama-drama. gitu loh. Nah, itu kan makanya saya bilang bisa usul tafsir. Nah, tadi kayak pertanyaanmu, apakah kemudian Pak Prabowo terlibat dalam drama ini? Tidak ada. Dia natural aja, dia polos-polos aja. Wakilnya Bang. Makanya saya bilang, saya maknain pernyataannya Pak Jokowi itu. Dia hanya mau mengatakan hari ini kita bertanding, besok kita bersanding kok. Jadi
kedepankan soal gagasan, soal ide. Tapi poin ini Baik, kembali diulang. Betul. Jangan-jangan karena pasangan Anda, Bang Apul, Gibran Rakabuming Raka, Karena yang kan- bagian dari keluarga PDIP sebelumnya. Perjalanan Gibran untuk jadi wakilnya Prabowo itu kan bukan perjalanan yang mulus. Memang banyak sekali mungkin dari sebelum sidang. Mungkin itu jadi salah satu aduan baru di MK kemudian untuk meloloskan Gibran. Nah, bukan proses di MK kemudian ini karena Gibran, jangan juga nggak dikaitkan dengan itu, nggak ada hubungannya kan saya bilang proses yang mengajukan ke MK itu kan tidak ada hubungannya. Kaitannya jelas dong. Orang Gitu yang loh. ketua MK-nya akhirnya dipecat dari jabatan gimana Anda Justru bilang? kalau ada dia kaitan? tidak mengadili itu, dia yang salah, gitu loh. Kesalahan dia bukan tidak mengadili. Loh bukan dong, Apa? bukan dong. Baca lagi dong keputusan MK. Loh putusannya di situ tidak ada ruang, dia keputusannya sumir. Ada ruang intervensi. Siapa? Bukti apa yang dinyatakan di ruang intervensi? Yang mana? Gitu loh. Ya belum apa-apa saja hakim Mahkamah Konstitusinya yang meriksa itu sudah mengeluarkan pernyataan di luar. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Periksa dulu, selesai baru sampaikan. Gitu loh. oke, Ya, Mas. saya kira kan Mahkamah Kehormatan MK sudah mengerjakan tugasnya, ya. Dan rakyat tidak bisa dihindari berkesimpulan bahwa keputusan MK kemarin yang soal perkara nomor 90 itu memang lahir dari sebuah proses yang cacat. Dan itu implikasinya adalah pencalonan Gibran adalah sesuatu hasil yang cacat. Bahwa kemudian MK tidak mungkin mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi karena dia final and binding, itulah cilakanya kita. Baik. Inilah pembelajaran politik yang kita dapat dari drama yang Korea yang ada di MK. Oke, baik. Mas Bang Apul Firdi. singkat dulu sebelum ke Mas Kirdi. Bang Apul ditanggapi dulu singkat. Loh, makanya saya bilang tadi, apa yang soal ini udah jelas. MK memutuskan, walaupun sumir juga keputusannya. Sebelum ini keluar putusannya juga majelisnya menyatakan pernyataan kami sudah keluar. Tapi yang jelas satu hal saya bilang tadi, tidak ada hubungan semenda ataupun ini dengan Mas Gibran. Tidak ada hubungannya. Baik, Mas Kirdi, ini ada dua sikap yang berbeda ini. Bisa dinilai dari keduanya mungkin. Yang satu bilang tidak ada drama, yang satu menuding drama yang lain. Selama politik dikerjakan oleh manusia, bukan AI atau komputer, sudah pasti akan ada perasaan terlibat. Yes. Dan ketika ada perasaan terlibat, interaksi mereka berdua aja kan sebetulnya bisa dikategorikan drama. Wong tadi salam-salaman juga kan gitu ya. Ya logikanya kan sederhana. Dan apakah kemudian di MK, apakah kemudian Pak Jokowi ke PDIP segala macam itu merupakan sebuah drama? Kalau buat saya sepakat dengan katanya tergantung kita melihat dramanya seperti apa. Tapi kalau buat saya, kalau misalnya ini jadi sebuah cerita nanti novel segala macam, ya sah-sah saja kita bilang bahwa apa yang terjadi dengan Pak Jokowi sama PDIP itu drama. Pak Jokowi dengan MK, bukan Pak Jokowi ya, MK segala macam drama. Termasuk misalnya kita kategorikan misalnya Pak Prabowo gitu, dibilang bahwa lugas segala macam itu. Kan itu adalah citra yang ditampilkan di luar. Gitu loh. Apakah Pak Bu Megawati gitu misalnya sebenarnya itu citra. Apakah di belakangnya sama kita nggak tahu. Saya nggak berani suudzon ya gitu ya. Tetapi bisa jadi beda. Dan kalau beda ya namanya drama juga gitu. Jadi loh. lumrah saja sebenarnya Sah-sah drama-drama saja di dunia manusia politik. berdrama. Saya pulang ngomong sama anak saya sok marah karena nilainya jelek gitu misalnya. Baik. Padahal saya khawatir kalau nilai jelek nanti masa depannya gimana. Bukan karena marah, karena khawatir. Drama juga. Berarti ke depan bisa jadi akan ada drama dan sinetron politik yang baru. Kita dengan nanti episode kan. dan judul yang baru. Sudah pasti, bukan mungkin. Baik, Dan tapi terus terang drama yang akan kita hadapi ke depan, kalau Pak Jokowi bicara tentang ide dan gagasan, Baik. itu kan terjadi. Semua calon presiden ini sudah bicara gagasan di mana-mana, Baik. visi misinya sudah di KPU, tinggal masuk masa kampanye. Baik. Drama yang akan kita tonton berikut ini adalah drama luber dan jurdil. Baik, Bang Deddy. Bagaimana mungkin ya yang namanya pemilu yang akan itu datang itu luber dan jurdil. Oke. Itulah drama kita berikutnya. Baik, Bang Deddy, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Mas Kirdi, Bang Apul telah bergabung di sini. Kita juga nantikan ya tidak hanya dramanya tapi adu gagasannya seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Kita tunggu nih adu gagasan antar ketiga calon ini. Namun sebelum itu kita saksikan dulu informasi yang satu ini. anak dan menantu Presiden Joko Widodo kompak mendukung pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 sesaat lagi. Boleh saling bersalaman Bang Deddy sama Bang Apul supaya tidak ada plot twist dalam drama.